Selamat siang, teman-teman dan Ibu Sri selaku dosen pengampu mata kuliah Perlindungan dan Kesehatan Hutan, kelas A306. Sini saya dan teman-teman saya izin mempresentasikan infografis yang telah kami buat mengenai gangguan biotik pada pohon jati putih. Pohon ini kami temukan di Wisdom Park sebelumnya dan perkenalkan ada saya Sona Pramila Sandowesti. Saya Roman Julio Pratama dengan NIM 24540600 KT 1072. Saya Nafida Ariyanti Dewi, NIM 24534062, KT 10622. Saya Ridho Ahnaf Zerudia dengan NIM 24/5378584/KT/10692. Saya Raditya Dwi Hartanto dengan NIM 24542982 KT 10822. Saya Naraswara Skaradia Desta dengan NIM 24539260 KT 10738. Saya Suci Ramadhani dengan NIM 24544437, KT 10875. Saya Syifa Nuraini dengan NIM 24543515 KT 10841. Saya Raihan Huda Utama dengan NIM 24542933 KT 10817. Saya Rameza Amani Rizky Mulyasarah dengan NIM 24533434 KT 10604. Jalan-jalan ke Bali, Cakep. tak lupa mampir ke Gacoan. Inilah persembahan dari kelompok kami. Selamat menyaksikan. Oke, sebelumnya selamat siang teman-teman dan Ibu Sri sebagai dosen pengampu kami. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang Gemelina arborea, sebuah spesies pohon yang memiliki nilai ekonomi dan ekologi yang sangat penting. Gemelina arborea yang lebih dikenal sebagai jati putih merupakan anggota famili Lamiaceae yang tersebar secara alami di wilayah Asia Selatan dan Asia Tenggara. Untuk pohon jati putih sendiri memiliki karakteristik yang khas seperti tingginya mencapai 30-40 meter, di mana batangnya lurus berbentuk silindris, kemudian untuk daunnya lebar berbentuk jantung, untuk bunganya berwarna kuning, kecoklatan, dan untuk buahnya sendiri berbentuk oval dan panjangnya sekitar 2-3 cm. Untuk pohon jati putih sendiri ini tumbuh sangat baik dengan berbagai kondisi lingkungan, mulai dari dataran rendah hingga ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut, yang dimana pohon ini juga memiliki kemampuan adaptasi yang sangat baik di berbagai jenis tanah. Manfaat dari pohon jati putih sendiri biasanya dapat digunakan untuk bahan konstruksi dan pembuatan furniture karena kekuatannya lebih ringan dan tidak sekeras jati biasanya, tetapi tahan lama. Selain itu, memiliki daya tahan yang baik terhadap serangan hama dan serangga. Kecepatan tumbuhan yang relatif cepat juga menjadikan jati putih sebagai bahan yang lebih berkelanjutan, karena tidak membutuhkan waktu lama untuk diperbarui. Nah, sebelum kita membahas mengenai gangguan biotik yang menyerang jati putih, kita harus tahu dulu tentang gangguan biotik itu sendiri yang bisa menyerang pada tanaman. Yang pertama ada penyakit. Penyakit pada tumbuhan adalah kondisi abnormal yang dapat mengganggu kesehatan dan pertumbuhan tanaman. Seperti halnya manusia, tumbuhan juga bisa terserang penyakit. Nah, penyebab dari penyakit pada tanaman itu sendiri dibagi menjadi dua komponen. Yang pertama adalah komponen abiotik atau komponen tidak hidup. Yang kedua adalah komponen biotik adalah komponen makhluk hidup. Komponen biotik itu sendiri meliputi organisme patogen seperti jamur, virus, serta bakteri. Tumbuhan biotik yang kedua yaitu gulma. Gulma adalah tumbuhan yang tumbuh pada waktu dan tempat yang tidak diinginkan. Sering dianggap sebagai tanaman pengganggu karena kehadirannya dapat tempat pertumbuhan tanaman utama. Gulma memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi dan daya kompetisi yang kuat dalam memperebutkan udara, air, dan ruang tumbuh, sehingga keberadaannya dapat menurunkan hasil produksi tanaman secara signifikan. Penyebab munculnya gulma sangat
beragam, mulai dari penyebaran biji gulma melalui angin, air, hewan, atau aktivitas manusia. Pengendalian gulma menjadi aspek penting dalam sistem budidaya tanaman mengingat dampak negatifnya yang signifikan terhadap produktivitas. Selanjutnya adalah hama. Hama adalah organisme pengganggu yang menyerang dan merusak tanaman, di mana menyebabkan kerugian ekologi dalam kehutanan dan pertanian. Hama umumnya berupa serangga, tungau, tikus, burung, dan hewan lain yang merusak berbagai bagian tanaman seperti akar, batang, daun, bunga, dan buah. Serangga hama dapat terjadi pada fase pertumbuhan tanaman maupun saat penyimpanan hasil panen. Faktor yang mempengaruhi perkembangan hama antara lain seperti kondisi lingkungan yang mendukung, ketersediaan makanan, dan ketiadaan musuh alami. Pengendalian hama dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti penggunaan pestisida, pengendalian biologis menggunakan musuh alami, dan menggunakan varietas tahan hama. Adapun gangguan biotik pada Camelina arborea atau jati putih yang kami amati di Western Park, yang pertama ada hawar daun. Jadi, hawar daun merupakan gejala penyakit pada Camelina arborea yang ditandai dengan timbulnya bercak-bercak berwarna coklat atau kuning hingga berubah pada permukaan daun yang dapat menyebar dan menyebabkan daun menjadi kering dan gugur. Penyebabnya sendiri dapat berupa patogen, berupa jamur Colectotrichum, dan beberapa jenis jamur lainnya seperti Pilosticta dan Fusarium. Namun, pada Camelina arborea sendiri, kami dapat mengidentifikasi bahwa penyebabnya berupa jamur Colectotrichum. Dan prosesnya sendiri yang pertama, proses infeksi dimulai ketika spora jamur Colectotrichum mendarat di permukaan daun dan berkecambah saat suhu dan kelembapan tinggi. Kemudian, spora berkecambah menembus jaringan daun melalui stomata pada luka di permukaan daun. Setelah masuk patogen berkembang biak dan mulai merusak sel-sel sehingga terdapat bercak-bercak coklat. Dan daun yang terinfeksi menguning, mengering, dan mati. Nah, dampak yang ditimbulkan dari adanya hawar daun akibat infeksi jamur Colectotrichum itu sendiri yaitu mengurangi kemampuan fotosintesis pada tanaman tersebut yang dapat mengakibatkan penurunan kesehatan secara keseluruhan dan produktivitas pohon, serta pohon menjadi rentan terhadap stres terhadap lingkungannya, serta kekeringan atau serangan hama lain. Untuk penanganan yang dapat dilakukan pada hawar daun, yaitu memangkas daun yang terkena penyakit hawar. Selanjutnya, pemberian pupuk secara seimbang untuk memastikan tanaman mendapatkan nutrisi yang cukup. Dan yang terakhir, melakukan pemeriksaan secara berkala untuk mendeteksi gejala secara lebih awal dan mengatasi masalah sebelum berkembang lebih lanjut. Nah, daun yang terinfeksi dan gugur dapat mempengaruhi kualitas yang dihasilkan, membuatnya lebih rentan terhadap serangan hama dan penyakit lain. Nah, penyakit kedua yang ditemukan oleh kelompok kami adalah bercak daun. Bercak daun merupakan penyakit yang sering menyerang dan mempengaruhi pertumbuhan serta produktivitas tanaman. Penyakit bercak daun ini biasanya ditandai dengan munculnya bintik-bintik kecil berwarna coklat pada permukaan daun. Nah, proses terjadinya bercak daun ini berawal dari jamur Cercospora sp yang menyebar melalui udara atau air dan mendarat di permukaan daun tanaman. Yang kedua, suhu dan kelembapan tinggi akan mendukung spora jamur ini untuk berkecambah dan menginfeksi daun. Selanjutnya, infeksi terjadi secara langsung melalui jaringan epidermis atau melalui stomata. Dan yang terakhir, jamur akan berkembang dan mulai mengambil nutrisi-nutrisi pada daun. Dan proses ini juga menyebabkan kerusakan pada tanaman dan muncul bercak-bercak kecil, namun tidak menyatu seperti penyakit hawar daun. Nah, penyebab dari bercak daun ini sendiri karena adanya beberapa faktor yang saling berkaitan. Namun penyebab utamanya adalah jamur Cercospora sp yang menginfeksi jaringan daun tanaman. Serta jamur ini juga mampu berkembang dengan cepat pada saat kelembapan udara yang tinggi dan suhu yang hangat. Kelembapan udara yang tinggi dan curah hujan berlebih itu menciptakan kondisi ideal bagi pertumbuhan dan penyebaran patogen. Selain itu, drainase yang buruk juga meningkatkan kelembapan di sekitar tanaman. Nah, langkah perawatan tanaman arborea ini yang terkena penyakit bercak putih yaitu bisa dengan membersihkan atau membuang daun-daun yang terinfeksi, memangkas ranting dan cabang yang menunjukkan gejala yang parah, serta bahan yang terinfeksi harus dibakar
agar tidak menyebar ke penyakit ke tanaman yang lain. Nah, kemudian dampak dari ini itu dapat mengurangi kemampuan fotosintesis pada daun sehingga dapat menyebabkan kematian pada pohon. Pencegahannya kita bisa melakukan monitoring secara rutin dan juga mengendalikan patogen yang ada. Kemudian ada batang berjamur. Penyakit jamur pada batang Camellia arborea atau jati putih merupakan gangguan yang serius pada tanaman dan dapat mempengaruhi pertumbuhan serta kualitas kayu. Gejala awal ditandai dengan munculnya bercak atau lapisan berwarna putih hingga keabu-abuan pada permukaan batang, yang kemudian dapat berubah menjadi kehitaman seiring perkembangannya penyakit. Proses terjadinya jamur pada batang pohon yaitu yang pertama, pada jamur awalnya menginfeksi melalui luka pada kulit batang, kondisi lembab dan kurang cahaya matahari, memicu pertumbuhan jamur. Yang kedua, spora jamur mulai berkembang di permukaan batang. Dan yang terakhir, miselium jamur menembus jaringan kayu dan terjadi perubahan warna pada kulit batang sehingga muncul bercak-bercak jamur di permukaan. Kemudian, penyebabnya. Batang berjamur pada tanaman Camellia arborea atau jati putih dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Contohnya, jamur albugo menginfeksi melalui pori-pori atau luka pada batang pohon tersebut. Dampak. Jamur yang menyerang batang dapat menyebabkan pembusukan pada jaringan kayu, mengurangi kekuatan dan serta struktural pohon. Perawatan yang bisa dilakukan adalah dilakukan secara sistematis dan menyeluruh. Langkah pertama yang harus dilakukan, pemeriksaan menyeluruh untuk mengidentifikasikan tingkat keparahan serangan jamur. Bagian batang yang terinfeksi biasanya ditandai dengan perubahan warna yang ada. Lalu pencegahannya, itu dengan memilih lokasi tanam yang tepat dengan mempertimbangkan drainase tanah yang baik dan sirkulasi udara yang lancar. Pengaturan jarak tanaman juga sangat dipentingkan untuk memastikan setiap tanaman mendapatkan cukup ruang cahaya matahari dan sirkulasi udara yang baik. Selanjutnya ada batang berlubang karena rayap. Kerusakan pada batang Camellia arborea atau jati putih yang disebabkan oleh serangan rayap merupakan masalah serius yang sering dihadapi pemilik rumah atau bangunan kayu. Rayap sebagai serangga pemakan selulosa akan membuat terowongan dan sarang di dalam kayu sehingga mengakibatkan struktur kayu menjadi rapuh dan berlubang. Proses kerusakan ini biasanya terjadi secara perlahan dan tersembunyi, sehingga seringkali baru disadari ketika kerusakan sudah cukup parah. Gejalanya adalah batang mengalami keretakan dan keropos. Faktor-faktornya adalah memicu serangan rayap antara lain kondisi tanah yang lembab, adanya sisa-sisa kayu atau bahan organik di sekitar tanaman, dan keberadaan sarang rayap di dekat area penanaman. Tanaman muda umumnya lebih rentan terhadap serangan rayap dibandingkan tanaman yang sudah tua. Untuk dampaknya sendiri, kekuatannya batang menjadi menurun dan pertumbuhannya melambat hingga bisa tanaman itu untuk mati. Pengendaliannya bisa berupa pembersihan area tanam dari sisa kayu dan bahan organik, pengaturan drainase, pemeriksaan rutin kondisi tanaman. Dan yang terakhir adalah penggunaan insektisida berbahan aktif yang efektif terhadap rayap seperti fipronil. Pada infografis kedua ini, kami menampilkan kolase foto jati putih dan gangguan biotiknya, meliputi gambar menggunakan aplikasi timestamp, dan juga ada gambar hawar daun, bercak daun, batang berlubang, dan batang berjamur. Serta pembagian tugas dalam proyek kali ini yang berupa infografis, video singkat, serta presentasi hasil yang saya sendiri bertugas sebagai editor dalam pembuatan infografis, pemberian materi dalam infografis, dan fotografer untuk mendapatkan gambar infografis. Saya Suna Pramelia sebagai moderator untuk acara presentasi ini, materi dalam pembuatan materi yang ada, infografis, lalu kameramen untuk kegiatan pembuatan identifikasi yang dilakukan ini. Saya Nafida Arianti Dewi sebagai editor dan pematerian infografis. Sari Ahnaf sebagai editor pada video singkat dan fotografer dalam infografis. Saya Raditya sebagai editor fotografer. Saya Naruswara sebagai editor dan kameramen dan yang disertai dengan pematerian. Saya Suci Ramadhani sebagai editor video pendek dan materi di infografis. Saya Syifa Nuraini sebagai penyusun materi infografis dan video. Saya Raihan Huda Utama sebagai pemberi materi pada infografis dan video singkat. Saya Rameza Amani sebagai penyusun materi dari infografis dan video singkat. Mungkin segitu saja paparan dari kami mengenai gangguan biotik pada tanaman jati putih. Kelebihan dan kekurangan akan kami terima. Sekian dari kami, terima kasih.